Istilah khodam sering muncul dalam tradisi mistik, terutama di dunia Islam Nusantara dan spiritualis Jawa. Makna dan peran khodam bisa beragam tergantung pada sudut pandang, tapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan. Yang pertama, khodam sebagai penjaga jiwa. Dalam pandangan spiritual atau metafisik positif, khodam dianggap sebagai makhluk halus pendamping yang melindungi manusia, terutama orang yang memiliki tirakat, wirid, atau ilmu-ilmu tertentu. Dikatakan membantu dalam hal keselamatan, kebijaksanaan, atau membuka intuisi spiritual. Sedang dalam tradisi tertentu, khodam juga dipercaya sebagai malaikat kecil atau jin muslim yang diberi tugas untuk membantu manusia. Contoh dalam budaya Jawa, orang yang mengamalkan wirid atau tirakat tapa brata tertentu bisa mendapatkan khodam yang setia dan menjaga dari gangguan gaib. Yang kedua, khodam juga dianggap sebagai penggoda jiwa. Dalam pandangan teologis atau kritis, memang ada yang beranggapan bahwa khodam bisa menyesatkan, terutama jika hadir karena tujuan duniawi seperti kekuasaan, kekayaan, atau pesugihan, dan lain-lain. Dalam Islam Ortodok, keterlibatan dengan khodam bisa dianggap membuka diri terhadap jin atau setan yang menipu manusia dengan kekuatan gaib palsu, yang tentunya ada resiko ketergantungan spiritual dan lemahnya tauhid jika seorang terlalu bergantung pada makhluk halus. Kesimpulannya, khodam berarti bisa menjadi penjaga atau penggoda. Kembali tergantung niat, cara berinteraksi, dan pandangan keimanan orang yang mengaksesnya. Khodam adalah wilayah abu-abu antara batin dan metafisik yang perlu kehati-hatian tinggi. Lalu bagaimana dengan pendekatan mistik tradisional? Berdasar ajaran kejawen, sufisme, dan kitab-kitab kuno seperti Manbaul Hikmah atau Asrarul Arifin, khodam dipandang sebagai makhluk gaib penjaga hasil dari laku tirakat, laku wirid, atau amalan-amalan khusus yang digambarkan punya nama, karakter, hingga bentuk tertentu, seperti misal khodam dari ayat kursi Sayyid Kandias, khodam hizib bahar, atau khodam dari raja-raja tertentu. Dan semuanya tentu melalui fokus, yaitu berhubungan batin antara manusia dan khodam, etika penggunaan ilmu yang istiqomah, dan konsekuensi spiritual. Sedang menurut pendekatan psikologi transpersonal, khodam dipahami sebagai proyeksi batin atau kekuatan bawah sadar
saat seseorang fokus dalam meditasi, wirid, atau ritual, memang acap kali muncul suara batin yang dianggap makhluk luar padahal berasal dari dalam diri. Pendekatan ini tidak menolak pengalaman spiritual, tapi menafsirkannya lewat kesadaran jiwa dan arketipe Jungian. Jadi khodam menurut pendekatan ini adalah sebagai simbol kekuatan dalam, bukan entitas literal. Lalu bagaimana pandangan dari pendekatan teologi Islam ortodok? Berdasarkan Al-Quran dan hadis, khususnya ayat-ayat tentang jin dan sihir, khodam sering dikritik sebagai bentuk interaksi dengan jin, yang mana dilarang karena bisa membawa syirik atau menyesatkan. Jadi intinya tidak semua khodam dianggap sesat, tetapi harus dihindari jika tidak jelas asal usulnya. Tentunya seorang yang bergelut di dunia khodam dari pandangan ini haruslah fokus, bisa membedakan bantuan malaikat yang tidak bisa dipanggil dengan ritual dari jin yang bisa menyamar dari khodam. Intinya harus bisa membedakan, benarkah ini khodam positif negatif atau justru sebaliknya. Apakah semua itu beresiko jika tidak dikontrol? Ya, khodam bisa memberontak atau malah menyesatkan manusia. Seperti ada pula kasus pembangkangan khodam yang menuntut tumbal atau kekuasaan. Itu bisa jadi nyata jika kita larut dalam mendalami keilmuan ini tanpa keimanan yang kuat atau bimbingan yang benar. Karena dan lebih sebaiknya memang bantuan gaib itu hanya boleh dimohonkan kepada Allah langsung, karena malaikat tidak bisa dipanggil melalui ritual khusus. Jadi semua bentuk khodam yang bisa disuruh besar kemungkinan memang adalah jin yang menyamar. Dan kesimpulan akhirnya dari 3 pendekatan atau pandangan tentang khodam di atas yang sudah saya uraikan tadi adalah, menurut mistik tradisional, khodam dianggap memang makhluk penjaga dari hasil tirakat. Sedang menurut pandangan psikologi transpersonal, khodam hanyalah proyeksi kekuatan bawah sadar. Sedang menurut teologi Islam, khodam adalah jin yang bisa menyesatkan. Masihkah berani dolanan khodam?